Garo tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Sejak kecil, ia justru merasa simpati kepada para monster yang selalu dikalahkan dan dibenci. Sementara para pahlawan selalu dipuji tanpa melihat siapa yang sebenarnya benar. Pengalaman itu membuatnya percaya bahwa dunia memiliki standar yang tidak adil. Karena itulah, ia memilih berjalan di jalan yang berlawanan dan menyebut dirinya sebagai pemburu pahlawan. Untuk membuktikan keyakinannya, Garo mulai memburu anggota Hero Association satu persatu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa para pahlawan bukan sosok yang tidak terkalahkan. Setiap pertarungan, ia jadikan kesempatan untuk menjadi lebih kuat, mempelajari teknik lawan, lalu melampaui batas kemampuannya sendiri. Semakin sering bertarung, tujuan Garo berkembang. Ia ingin menjadi simbol ketakutan terbesar di dunia. Menurutnya, jika ada satu makhluk yang begitu kuat hingga seluruh umat manusia merasa takut kepadanya, maka manusia akan berhenti saling bermusuhan dan bersatu menghadapi ancaman yang sama. Karena itulah ia terus mengejar kekuatan yang mampu mengalahkan siapapun, termasuk para pahlawan terkuat. Dalam perjalanannya, Garo beberapa kali berhadapan dengan Saitama. Namun setiap kekalahan tidak membuatnya menyerah. Ia terus memaksakan dirinya untuk berkembang, bahkan rela meninggalkan sisi kemanusiaannya demi memperoleh kekuatan yang lebih besar. Garo juga sempat menerima kekuatan dari God karena yakin itu akan membawanya semakin dekat pada cita-citanya. Muzan Kibutsuji hanya punya satu ketakutan, yaitu mati. Setelah berubah menjadi iblis, tubuhnya memang menjadi jauh lebih kuat, tetapi dia tetap memiliki kelemahan besar terhadap sinar matahari. Karena itu, Muzan menghabiskan ratusan tahun mencari cara agar bisa berjalan di bawah matahari tanpa terbakar. Dia memburu Blue Spider Lily, tanaman misterius yang menjadi bagian dari obat yang dulu mengubahnya menjadi iblis. Muzan percaya tanaman itu bisa membantunya menyempurnakan tubuhnya dan menghilangkan kelemahan terhadap matahari. Namun, tanaman itu sangat langka dan dia tidak pernah berhasil menemukannya. Muzan kemudian menciptakan pasukan iblis untuk mencari solusi lain. Dia menyebarkan darahnya kepada manusia, mengubah mereka menjadi iblis, lalu memanfaatkan kemampuan mereka untuk menemukan Blue Spider Lily atau iblis yang mampu bertahan di bawah sinar matahari. Selama proses itu, dia membunuh siapapun yang gagal memenuhi harapannya. Tapi ancaman yang paling penting justru datang dari Nezuko Kamado. Setelah berubah menjadi iblis, Nezuko berhasil mengembangkan kemampuan untuk bertahan di bawah sinar matahari. Muzan langsung memburunya karena darah Nezuko bisa menjadi jawaban yang selama ini dia cari. Namun, dalam pertempuran terakhir, Tanjiro, para Hashira, dan anggota korps pembasmi iblis berhasil menahannya sampai matahari terbit. Muzan akhirnya mati karena kelemahan yang selama ribuan tahun berusaha dia hapus. Meruem lahir sebagai raja Kimeraan dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk lemah. Dia tidak ingin hidup berdampingan dengan manusia. Dia ingin menentukan siapa yang layak hidup, siapa yang harus tunduk, dan siapa yang bisa dibunuh tanpa alasan. Setelah menetas, Meruem mengambil alih koloni Kimeraan dan mulai membangun kekuasaannya. Manusia ditangkap, dibunuh, dan dijadikan makanan untuk menciptakan pasukan yang lebih kuat. Dia kemudian menguasai East Gorto dan memperluas kekuasaan Kimeraan ke seluruh dunia. Sampai akhirnya dia bertemu Komugi, seorang gadis buta yang terlihat sangat lemah, tetapi selalu mampu mengalahkannya dalam permainan gungi. Untuk pertama kalinya, Meruem menemukan manusia yang tidak bisa dia kalahkan hanya dengan kekuatan atau statusnya sebagai raja. Sementara itu, Isaac Netero dan para hunter datang untuk menghentikannya. Netero tahu bahwa Meruem terlalu kuat untuk dikalahkan dalam pertarungan biasa, sehingga dia menggunakan miniature rose sebagai senjata terakhir. Ledakan itu menghancurkan tubuh Meruem dan membuatnya hampir mati. Meruem memang berhasil diselamatkan oleh Pauf dan Yuppie, tetapi racun dari miniature rose sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia menghabiskan waktu terakhirnya bersama Komugi, satu-satunya manusia yang membuatnya sadar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekuatan, ras, atau kedudukannya. Negan, dunia telah hancur akibat wabah zombie. Ia ingin membangun kekuasaan yang membuat semua kelompok penyintas tunduk kepada aturannya. Menurut Negan, dunia lama sudah berakhir, sehingga hanya orang mampu memaksa orang lain patuh yang pantas menjadi pemimpin. Untuk mewujudkan tujuannya, Negan membentuk kelompok bernama The Saviors. Ia mengumpulkan banyak penyintas, menciptakan sistem yang sangat ketat, lalu memaksa komunitas lain menyerahkan sebagian besar persediaan, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan sebagai upeti. Sebagai imbalannya, Negan menjanjikan perlindungan dari ancaman zombie maupun kelompok lain. Namun, jika ada yang menolak atau melawan, ia tidak ragu memberikan hukuman yang sangat brutal agar semua orang tahu akibatnya. Konflik terbesar terjadi ketika Negan bertemu kelompok Rick Grimes. Setelah mengetahui ada anggota The Saviors yang dibunuh, Negan memutuskan memberikan hukuman di depan seluruh kelompok Rick. Ia sengaja membunuh beberapa orang menggunakan tongkat bisbol berduri bernama Lucille untuk menunjukkan bahwa siapapun yang menentangnya akan menerima nasib yang sama. Setelah itu, Negan terus menekan komunitas-komunitas penyintas agar mengakui kekuasaannya. Ia
Ia memanfaatkan ancaman, hukuman, dan kekerasan untuk menjaga agar tidak ada pemberontakan. Judge Holden, sejak awal cerita, ia percaya bahwa perang adalah cara hidup yang paling benar dan bahwa hanya orang yang paling kuat yang berhak menentukan nasib orang lain. Karena itu, ia berusaha hidup di dunia yang sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan, tanpa aturan moral, belas kasihan, atau hukum yang membatasi tindakannya. Judge Holden bergabung dengan kelompok pemburu bayaran yang dipimpin John Joel Glanton. Kelompok ini awalnya dibayar untuk memburu suku Apache, tetapi perlahan berubah menjadi gerombolan pembantai yang menyerang siapa saja demi keuntungan dan kesenangan mereka sendiri. Di dalam kelompok itu, Holden menjadi sosok yang paling berpengaruh. Ia bukan pemimpin resmi, tetapi kata-kata, kecerdasan, dan keberaniannya membuat banyak anggota mengikuti keinginannya. Holden terus mendorong kelompoknya melakukan pembantaian. Siapapun yang lemah tidak pantas bertahan hidup. Ia juga berusaha menguasai setiap tempat yang didatanginya. Satu tokoh yang beberapa kali bertentangan dengan pandangannya adalah The Kid. Holden melihat bahwa The Kid masih memiliki sisa belas kasihan terhadap orang lain. Hal itu dianggap sebagai kelemahan yang harus dihilangkan. Karena itulah Holden terus menekan, menguji, dan pada akhirnya berusaha menghancurkan The Kid. Light Yagami awalnya hanyalah seorang siswa jenius yang merasa dunia dipenuhi penjahat dan sistem hukum terlalu lemah untuk menghukum mereka. Hidupnya berubah setelah menemukan Death Note, sebuah buku yang dapat membunuh siapapun hanya dengan menuliskan nama dan wajah korbannya. Sejak saat itu, Light mulai menjalankan aksinya dengan membunuh para kriminal satu persatu. Namun semakin lama, tujuannya berkembang jauh melampaui sekadar mengurangi kejahatan. Light ingin menciptakan dunia baru yang hanya berisi orang-orang yang ia anggap layak hidup. Ia menempatkan dirinya sebagai hakim yang menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang harus mati. Bahkan ia ingin dikenal sebagai Kira, sosok yang ditakuti sekaligus disembah karena dianggap mampu memberikan keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh hukum. Rencana itu mulai terancam ketika El muncul dan berhasil menyimpulkan bahwa Kira adalah orang biasa yang tinggal di Jepang. Sejak saat itu, Light tidak lagi hanya membunuh penjahat. Siapapun yang berusaha mengungkap identitasnya ikut menjadi target. Ia memanfaatkan kecerdasannya untuk mengelabui polisi, memanipulasi orang-orang di sekitarnya, dan menyusun rencana berlapis agar tidak meninggalkan bukti. Dalam menjalankan aksinya, Light juga memanfaatkan bantuan Ryuk, pemilik asli Death Note, yang lebih memilih menjadi pengamat daripada membantu secara langsung. Selama memiliki buku tersebut, Light terus menyempurnakan rencananya agar kekuasaannya sebagai Kira tidak berakhir. Victor Von Doom tidak pernah puas jika hanya menjadi penguasa Latveria. Di kepalanya, dunia berada dalam kekacauan karena manusia terlalu bebas, terlalu bodoh, dan terlalu mudah menghancurkan dirinya sendiri. Menurut Doom, hanya satu orang yang cukup pintar dan kuat untuk memimpin seluruh umat manusia, dirinya sendiri. Untuk mewujudkannya, Doom menggunakan gabungan ilmu pengetahuan dan sihir. Dia membangun teknologi canggih, menciptakan pasukan robot Doombot, menguasai Latveria dengan tangan besi, dan terus mencari kekuatan yang bisa membuatnya berada di atas semua manusia. Namun, ada satu orang yang selalu menghalangi ambisinya, Reed Richards atau Mr. Fantastic. Doom membenci Reed bukan hanya karena mereka sering berhadapan, tetapi karena dia menganggap Reed sebagai satu-satunya manusia yang bisa menyaingi kecerdasannya. Kekalahan dari Reed membuat obsesi Doom semakin parah. Dia tidak mau sekadar menang dalam satu pertarungan. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya memang lebih pintar dan lebih pantas memimpin dunia. Ambisi Doom selalu membuatnya mengambil langkah terlalu jauh. Dia bisa menyelamatkan dunia, tetapi hanya jika seluruh dunia mengakui dirinya sebagai penguasa. Dia bisa menghentikan ancaman besar, tetapi tetap ingin mendapatkan kendali atas kekuatan tersebut. Frieza, dia ingin seluruh galaksi tunduk pada kekuasaannya. Dengan pasukan militer yang besar dan kekuatan yang jauh melampaui sebagian besar makhluk hidup, Frieza menaklukkan planet, membantai penduduknya, lalu menjual planet tersebut kepada pihak lain. Dia juga ingin memastikan tidak ada siapapun yang cukup kuat untuk menggulingkannya. Karena itu, Frieza menghancurkan planet Vegeta dan memusnahkan hampir seluruh bangsa Saiyan. Dia tahu ras itu memiliki potensi luar biasa untuk menjadi lebih kuat, dan dia takut suatu hari nanti ramalan tentang Super Saiyan benar-benar menjadi kenyataan. Namun, rencana itu gagal total. Son Goku selamat dari kehancuran planet Vegeta dan tumbuh menjadi ancaman yang tidak pernah Frieza perkirakan. Di planet Namek, Frieza kembali mengejar kekuasaan dengan mencari Dragon Balls untuk mendapatkan keabadian. Dia tidak mau mati dan tidak mau ada makhluk yang bisa berdiri sejajar dengannya. Masalahnya, Goku akhirnya berubah menjadi Super Saiyan dan menghancurkan keyakinan Frieza bahwa dirinya adalah makhluk terkuat yang tidak mungkin dikalahkan. Setelah itu, Frieza terus kembali untuk membalas dendam dan merebut kembali posisi teratasnya, bahkan berlatih keras hingga mencapai bentuk Golden Frieza. Tapi, setiap kali Frieza merasa sudah menjadi yang terkuat, Goku dan Vegeta selalu menjadi penghalang berikutnya. Obsesi Frieza untuk menguasai semua orang membuatnya terus berusaha menyingkirkan siapapun yang berpotensi menyainginya.
Makima, bagi Makima, manusia tidak boleh punya kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri. Semua harus berjalan sesuai keinginannya, dan siapapun yang menolak akan dipaksa tunduk. Untuk mewujudkannya, dia sengaja mendekati Denji, memberinya perhatian, kasih sayang, dan harapan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan. Tapi semua itu cuma cara untuk membuat Denji bergantung kepadanya. Makima tahu bahwa di dalam tubuh Denji terdapat Pochita, Chainsaw Man, makhluk yang memiliki kemampuan menghapus sesuatu dari dunia secara permanen dengan memakannya. Itulah alasan sebenarnya Makima begitu terobsesi pada Chainsaw Man. Dia ingin menggunakan kekuatan Pochita untuk menghilangkan hal-hal yang menurutnya buruk dari dunia, seperti perang, kelaparan, bahkan kematian. Hambatan terbesar datang dari Denji sendiri. Makima mengira Denji hanyalah anak bodoh yang mudah dikendalikan. Dia bahkan menghancurkan kehidupan Denji secara perlahan dengan membunuh orang-orang yang paling berarti baginya, termasuk Aki dan Power, agar Denji kehilangan keinginannya untuk melawan. Namun, Makima gagal memahami satu hal. Denji bukan cuma wadah bagi Chainsaw Man, dia juga manusia yang mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Dengan bantuan Kishibe dan memanfaatkan kelemahan Makima yang tidak pernah benar-benar melihat Denji sebagai individu, Denji akhirnya berhasil membunuhnya. Imu. Selama berabad-abad, Imu duduk di atas dunia tanpa diketahui oleh hampir siapapun. Bahkan para penguasa negara yang tergabung dalam pemerintah dunia tidak tahu bahwa ada satu sosok yang diam-diam berada di atas mereka semua. Dia ingin mempertahankan tatanan dunia yang sudah dibangun sejak abad kekosongan dan memastikan tidak ada siapapun yang bisa menggali kebenaran tentang masa lalu. Untuk mempertahankan kekuasaan itu, Imu mengendalikan pemerintah dunia dari balik layar. Kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk bisa dihancurkan, sejarah bisa dihapus, dan siapapun yang mengetahui terlalu banyak dapat dibungkam. Lulusia menjadi salah satu contoh paling jelas ketika sebuah negara dihapus dari peta menggunakan kekuatan dahsyat yang berada di bawah kendali pemerintah dunia. Ancaman terbesar bagi Imu adalah siapapun yang berusaha mengungkap sejarah yang sengaja disembunyikan. Nico Robin mampu membaca poneglyph, sementara Monkey D. Luffy dan para bajak laut topi jerami terus bergerak menuju kebenaran yang bisa menghancurkan seluruh sistem kekuasaan tersebut. Namun, masalah terbesar Imu bukan sekadar bajak laut. Ada warisan Joy Boy yang terus muncul kembali setelah ratusan tahun. Ketika Luffy membangkitkan kekuatan Nika, Imu melihat ancaman lama itu kembali muncul di dunia.